بسم الله الرحمن الرحيم. Kita masuk sekarang ke nama Allah Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Ini dua pasang nama yang sangat berkaitan sekali. Sebagai nama Allah, kata Mu'min, Muhaimin, hanya muncul sekali dalam Al-Quran dan surat Al-Hasyr. Maka ini nama yang lumayan unik lah. Munculnya kok sekali. Tapi secara penggunaan dalam konteks lain, di dalam Al-Quran ketemu berkali-kali, tapi bukan sebagai nama Allah. Apa arti dari kata al-mu'min? Al-mu'min seperti kita sebut orang beriman. Tapi jika Allah disebut bernama al-mu'min, itu bisa berarti yang lain. Apa itu? Yang memberikan keamanan. Memberikan rasa aman di dalam diri. Jadi al-mu'min jika disebutkan sebagai salah satu nama Allah Ta'ala, kita dapat katakan al-mu'min artinya alladzi yu'til aman, yang memberikan rasa aman ke dalam diri kita semua. Nah, ini disebut dengan al-mu'min. Nah, Bapak Ibu yang bukan Allah, kata memberikan aman ini lebih banyak dipilih oleh ulama-ulama kita untuk menjelaskan makna dari al-mu'min. Ya. Nah, berdasarkan itu semua, saya juga mengartikan bahwa al-mu'min ini at-ta'min al-salim lima fihi minal iqbal wal qabul. Yang memberikan rasa aman, jaminan kepada orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi al-mu'min ini Allah menyebut dirinya dengan sebutan nama yang Allah memberi nama itu kepada hamba. Kita dipanggil Allah sebagai ayyuhallazina amanu, ayyuhal mu'minun, ya, wahai orang beriman, mukmin. Nah, lalu Allah menyebut dirinya juga dengan mukmin. Apabila kita percaya kepada Allah, maka Allah pun akan memberikan rasa percaya itu di dalam diri, sehingga rasa percaya itu menghasilkan rasa tenang. Nah, ketenangan itulah yang kemudian disebut al-mu'min. Allah yang memberikan keamanan, ketenangan, kedamaian dalam hati. Nah, ini yang diartikan dengan nama al-mu'min. Ya. Maka Imam Az-Zarruq mengatakan, man arfa annahu shadiq fi wa'dihi wal musaddiqu liman syaa ma yasha' min ibadihi lam yaskun fi tasdiqihi li ghairi. Orang yang sudah mendapatkan nur al-mu'min dalam dirinya, maka orang itu akan hanya percaya kepada janji Allah dan tidak banyak berharap kepada selain Allah. Maka Bapak Ibu, tidak usahlah disesali, kok di dunia ini kita begini ya, kok kita hidup di negara begini ya, kok kita punya pemimpin begini, emang begini, dunia itu begini. Gak usah kemudian dibesar-besarkan, ya lelah kita hidup kalau kita kemudian menyesali kenapa dia begini, dunia begini. Mungkin secara duniawi masih enakan sekarang daripada zaman-zaman kita dahulu, Orde Baru misalnya. Tapi karena dasar kita suka ngeluh, tidak memahami kata al-mu'min, akhirnya apa aja kita keluhkan. Jadi orang-orang yang al-mu'min, yang ada nur al-mu'min, nama Allah al-mu'min itu masuk ke dalam dirinya, orang ini tidak akan mengeluh terhadap kepayahan yang dia alami atau apapun. Ya sesusah-susahnya Bapak Ibu sekarang masih enak kok. Terus susah itu di mana? Susah itu karena dapat postingan-postingan yang tidak enak dari orang, lalu masuk ke alam bawah sadar kita ikut-ikutan berpikir seperti itu. Maka saran saya Bapak Ibu, di umur yang begini, udahlah nggak usah baca-baca posting-postingan di WA yang nggak jelas itu. Bacalah Al-Quran, bacalah hadis, bacalah zikir, pahami tafsir Al-Quran, itu lebih afdal daripada
kemudian menjadi pembaca WA, nggak dapat pahala. Malah kalau tidak sahih, tidak benar, malah dapat bencana kita cerita. وتقرب بهذا الاسم تعلقا أن تطمئن له فيما يبقي وما يذر. Orang kalau sudah sudah mendapatkan nur ya, dari nama Al-Mu'min, maka orang ini akan merasakan tenang. Nah, ini faedah yang kedua. Merasakan damai hatinya, baik terhadap hal-hal yang dia tinggalkan atau terhadap masa depan yang akan dihadapi. Pertanyaannya gini ya, jadi Allah itu Al-Mu'min, yang maha percaya, maha memberi aman. Kita percaya nggak sebenarnya kepada Allah? Allah kalau ciptakan kita, lalu Allah memberikan jaminan buat kita. Percaya nggak? Mungkin nggak Allah itu setelah menciptakan manusia, kemudian Allah membiarkan manusia? Kan nggak mungkin. Nurul Mu'min ini sekarang yang saya rasa krisis di kalangan umat. Sehingga umat kita ini lebih banyak mendengarkan kata-kata dari orang lain daripada kata-kata yang ada dalam dirinya sendiri. Kak Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, beliau salah satu imam ahli ma'rifat di zamannya, guru dari Imam Izzuddin bin Abdus Salam, dan guru dari ulama-ulama hebat ya. Beliau mengatakan, la tanshur ilmak li saddika nas. Kamu tidak perlu menyebarkan ilmu, menyampaikan, merepost, memposting pengetahuanmu supaya orang membenarkanmu, supaya orang melike kamu, supaya orang menyenangi kamu. Tidak, nggak perlu. Wansyurhu li saddika kallah. Kalau kamu mau mengajarkan ilmu, niatnya supaya Allah menerima kamu sebagai orang yang benar dan percaya. Saya yakin Bapak Ibu ini ada yang Allah izinkan untuk menjadi penceramah, baik penceramah di skala masjid, ya, ataupun sudah di komunitas sendiri, atau ada yang hobinya memang nge-share tulisan. Kita bukanlah mengajar dan memberikan sharing-sharing itu supaya kita dipercaya orang. Maka nanti kalau orang nggak percaya kita nggak sedih-sedih amat. Secara manusiawi kita sedih. Tapi secara rohani, yang mendapatkan nurul mu'min, kita biasa-biasa aja. Yang penting Allah percaya kita. Ya, itu yang dikatakan oleh beliau, Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili. Jadi orang-orang yang sering membaca nama Allah Al-Mu'min dari surat Al-Hasyr ayat 23, itu akan muncul kedamaian di hatinya, kepercayaan dalam pikiran. Ya. Nah, ini bagusnya Bapak Ibu, kalau lagi ada rasa takut, ya bacain banyak-banyak, ya 100 kali, 100 berapa kali, itu baca aja banyak-banyak berulang. Ya Allah, ya Mu'min, ya Allah, ya Mu'min. Kalau ada perasaan rasa takut ya muncul, coba wiridkan ini. Insya Allah berikan kedamaian sampai dapat. Jadi jangan cuma berhenti di satu angka, kok nggak dapat ya. Bacanya pelan-pelan, bacanya santai, tidak mengejar target angka sekian. Bacanya dengan 2 nama, ya Allah, ya Mu'min, ya. Wahai Allah yang percaya, yang maha percaya, yang maha memberikan keamanan. Baik. Ini nama setelah ini, nama yang agak mirip dengan Al-Mu'min, tapi ini dari bahasa Armenia, bahasa tua sebelum bahasa Arab. Bahkan boleh disebut induk dari bahasa Semit. Bahasa Semit ini kan bahasa Arab, bahasa Suryani, dan bahasa Ibrani. Ibrani yang dipakai hari ini oleh orang-orang Yahudi. Aramaik, Suryani sekarang cuma beberapa wilayah yang menggunakannya di Suriah, cuma 3 kampung ya. Sekarang kita masuk ke Al-Muhaimin. Muhaimin ini dari bahasa sana, sampai hari ini masih digunakan oleh dalam bahasa Ibrani. Artinya mirip dengan Al-Mu'min, tapi ada tambahan. Al-Mu'min berarti Asy-Syahid, yang maha menyaksikan. Yang maha menyaksikan
yang maha melihat, yang maha memperhatikan gerak-gerik kita. Ini disebut dengan Asy-Syahid atau Al-Muhaimin. Nah, ini berdasarkan ada beberapa ayat, misalnya di surat Al-Maidah ada lafaz di ayat 48-nya muhaiminan alaih. Muhaiminan alaih disebutkan yang menyaksikan atau yang memperhatikan. Nah, orang-orang ketika menyebutkan kata muhaimin, nah, ini jangan ingat muhaimin salah satu pemimpin partai ya, tapi muhaimin ini dapat diartikan Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan, memperhatikan dan menjamin hamba-hambanya. Memperhatikan, menyaksikan dan menjamin hamba-hambanya. Itulah makna dari muhaimin. Saya masih ingat waktu dulu zaman-zaman awal-awal reformasi, orang-orang sibuk demo, kami kemudian waktu itu demonya bukan demo Soeharto, tapi demo terhadap wali kota di Payakumbuh dulu ya. Saya orang-orang pada ke arah kota, saya keluar dari kota dengan teman saya Ustadz Hanan, sekarang salah satu pengurus MUI di Sumatera Barat. Kita kemudian pergi ke pelosok amat, mendatangi salah satu wilayah yang di situ ada ulama namanya Buya Hasan Basri. Jadi ketika sampai di sana, biasa anak muda itu kan ingin mencari ketenangan. Makanya ada yang mencarinya dengan jalur kegelapan, maksiat, ada yang jalur ketaatan ilmu. Nah itu, kebetulan waktu itu alhamdulillah kami mencarinya dengan jalur ilmu. Datang ke sana, ya saya dan sahabat saya itu kemudian curhat mengenai galaunya diri kami, lalu Buya Hasan Basri mengatakan, kamu sering-sering baca ya Allah ya Muhaimin. Kenapa? Ini bisa menenangkan hati. Ya. Tapi waktu itu beliau tidak menjelaskan maknanya apa Muhaimin. Karena patuh itu kita amalkan aja. Ya. Nah, Muhaimin. Jadi Muhaimin itu nama Allah Ta'ala yang menyaksikan, yang memberi, yang memperhatikan dan memberikan garansi kepada keamanan kita. Ya. Inilah Al-Muhaimin. Lalu apa kata beliau? Tanbih man arfa annahu al-muhaimin khada'a tahta jalali wa raqabahu fi kulli ahwal. Orang yang mendapatkan rasa nur daripada al-muhaimin ini, maka dia akan merasakan tunduk di bawah keperkasaan Allah SWT dan merasa diperhatikan gerak-gerik ahwalnya, keadaannya. Kita kalau dulu masa-masa masih remaja merasa diperhatikan oleh seseorang yang kita segani, kita akan berbuat sebaik-baik mungkin. Misalnya di kelas dulu, kelas sekolah, memorinya masih ada yang ke sana. Ketika masa-masa kecil, terus merasa diperhatikan oleh seorang guru. Nah, kalau gurunya penyayang, kita jadi salting. Kalau gurunya agak tegas, kita jadi ketakutan. Nah, inilah yang dirasakan oleh orang yang dapat nur al-muhaimin di qalbi. Wa raqabahu fi kulli ahwal. Maka dia pun berintayan-intayan, melirik-lirik kepada Allah Subhanahu wa taala karena ingin memperhatikan Allah sebenarnya hendak mengatakan apa saat ini. Allah hendak menginginkan apa saat ini. Ya. Ini sudah Ramadan kedua. Ya. Sebelumnya kita awalnya kena pandemi, sebelum Ramadan dulu bulan Maret, dan sekarang udah masuk ke Ramadan yang kedua kita memasuki masa pandemi ini. Semoga dengan nur al-mu'min dan nur al-muhaimin, Bapak Ibu merasakan kedamaian di hati. Ajal Allah sudah tentukan, kita tidak usah merisaukan itu. Kita serahkan saja kepada Allah, kita berharap saja semoga nama-namanya masuk ke dalam diri kita, nur-nurnya menyebar dalam jiwa kita, dalam kolbu, dalam ruh kita, sehingga
siap kapan saja. Ya. Lalu bagaimana cara kita berinteraksi dengan nama ini? Kata Imam Zarruq, antakuna anta muhaiminan lahu ala nafsik. Engkau mencoba melakukan hal yang sama ke dalam diri, menyaksikan, memperhatikan, ya, lalu kemudian kita merasakan dilirik, diintai, akan dihisab, gitu ya. Maka beliau mengatakan bi antuhasibaha wa turaqibaha. Maka engkau berinteraksi dengan nama ini dengan cara menghisap dirimu sendiri. Apa yang kurang dariku hari ini? Secara fisik mungkin amal kita oke, bagus, secara zahir. Secara batin bagaimana? Apakah emosi masih banyak dalam diri? Nah, ini diistighfarkan tiap hari. Udah selama ini Bapak Ibu menikah, pasti ada satu sifat karakter buruk yang masih belum hilang sampai saat ini. Nah, ini coba dihisap. Nah, berarti orang ini sudah dapat nurul muhaimin. Sebelum kita nanti dihisap di alam sana, hisaplah sebelum itu. Biar nanti dihisap di sana itu cuma formalitas, ya. Wa turaqibahu fi kulli amriha. Lalu engkau mencoba mengawasi apa gerak-gerik di dalam dirinya. Ya. Bi'annahu la takhfa alaihi khafiyah. Kenapa? Karena Allah itu tidak ada sesuatu pun yang luput darinya, meskipun tersembunyi. Meskipun itu ada dalam diri saya, mungkin pasangan saya sendiri nggak lihat. Tapi gerak-gerak kesombongan itu, misalnya emosi itu, atau suzon itu ada dalam diri. Nah, ini kita hisab, kita bersihkan, kita istighfarkan. Maka istighfar itu Bapak Ibu, ada istighfar zahir, dosa zahir. Insya Allah Bapak Ibu dosa zahirnya nggak terlalu banyak lah. Mungkin kenanya di dosa batin. Dosa batin ini dosa yang ada pada kalbu, dosa yang ada pada pikiran. Pikiran yang melayang, pikiran yang banyak pikiran, yang tulul amal, panjang angan-angan. Kemudian di kalbu, perasaan merasa lebih dari orang, perasaan merasa benar. Nah, ini bahaya ini, ya. Atau perasaan terakhir, kok Allah memasukkan kita ke zaman seperti sekarang, lalu kita mengatakan, kenapa ya Allah tega banget menakdirkan kita seperti hari ini. Nah, ada perasaan-perasaan merasa jatuh gitu, merasa kayaknya hidup ini nggak nyaman. Ini hati-hati Bapak Ibu, orang yang seperti ini, yang galau begini, padahal umurnya sudah bertambah terus, itu tidak mendapatkan nama Allah dalam qalbunya Al-Muhaimin. Maka saya menyarankan Bapak Ibu setiap pagi dan sore tidak lepas dari 3 ayat dari surat Al-Hasyr. Ya huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallah amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal Azizul Hakim. Ayat ini kalau dibaca versi Imam Abu Daud, Allah akan kirim 70.000 malaikat yang memelihara ayat ini membersamai kita. Baca pagi, kita dijaga Allah sampai sore. Dibaca sore, Allah jaga kita sampai pagi. Ya. Lalu saya ingat-ingat lagi, kenapa ya guru saya dulu nyuruh kita membaca Al-Muhaimin. Nah, ini Bapak Ibu yang mengalami hafalan yang rusak. Imam Surawardi mengatakan mandawa ma'alaih qawiya hifzuhu wa dhahaba nisyan. Orang yang mendawamkan baca zikir ya Allah, ya Mu'min, ya Muhaimin, baca ya Muhaimin, itu nanti akan ada faedah di qalbunya. Apa itu? Kuat zakirah atau memorinya. Kenapa? Nanti bukan kita yang akan menjaganya, tapi yang menjaganya Allah. Nah, di situ saya kemudian
terlalu mangguk-mangguk. Kenapa? Oh, ternyata ini rahasia dari beliau. Jadi biar kami itu tidak galau, satu. Yang kedua, karena pelajar, supaya tidak gampang lupa dalam ngaji. Selain menulis, selain dengarkan recordnya, tapi secara batin harus ada backup. Nah, inilah backup hafalan secara batin. Ya Allah ya Mukmin, ya Allah ya Muhaimin. Nah, Bapak Ibu yang melakukan Allah, siapa yang ingin mendapatkan nur dari Al-Muhaimin, maka bacalah setiap pagi, setiap sore, lalu difahamkan dalam dirinya, Allah yang maha menyaksikan, Allah yang maha memperhatikan kita, dan Allah maha mengawasi gerak-gerik kita. Semoga dengan menyebutkan dan mengenal dua nama ini, kita merasa lebih aman hidupnya. Terakhir saya ingin mengatakan, bukankah Allah itu sudah memberikan jaminan kepada kita ketika kita masuk ke dunia? Karena jaminan itu sudah ada, Allah pemberi jaminan itu, inilah namanya Al-Muhaimin. Allah yang memberikan keadamaian, keamanan itu, inilah namanya Al-Mu'min. Jika saya dan Bapak Ibu percaya kepada Allah, maka tidak usah lagi percaya kepada selain Allah. Dengan begitu, nggak usah lagi galau dengan berita-berita. Allah sudah jamin kita. Ya. Insya Allah Ta'ala. Kira-kira begitu Pak Mas. Allahu Ta'ala alam. Silakan kalau ada yang mau. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah. Ini banyak yang sebelumnya belum saya dengar nih Ustadz ya. Tadinya waktu belajar ini Asmaul Husna, Al-Muhaimin artinya maha memelihara gitu Ustadz. Betul juga itu ya, yang maha memelihara. Iya, memelihara, tapi itu hanya salah satu makna. Salah satu. Karena kalau memelihara, bedanya apa dengan Al-Hafiz? Al-Hafiz juga memelihara. Iya. Maka Al-Muhaimin ini lebih umum, lebih mencakup daripada Al-Hafiz, memelihara. Jadi maknanya tadi 3 itu, Pak. Di dalam ya. Menyaksikan, memperhatikan, dan menjamin. Mengawasi dan menjamin. Jaminan itu kan memelihara yang lebih dalam. Ya. Kira-kira begitu, Pak. Baik, Ustadz. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini kalau kita resapin artinya betul-betul menyelesup di hati kita, terus kita bazikirkan, Masya Allah, ini luar biasa.